Pagi hari di ruang rawat inap onkologi, pasien Tuan Jonathan dengan diagnosis kanker kolon komorbid hipertensi sedang dipersiapkan untuk menjalani kemoterapi. Perawat datang untuk melakukan pengkajian awal. Permisi Bapak, perkenalkan saya perawat Maina yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh bantu saya untuk konfirmasi nama Bapak dan tanggal lahir Bapak ya? Nama saya Jonathan, tanggal lahir saya 11 April 1971. Oke, Bapak Jonathan. Jadi Bapak Jonathan hari ini akan melakukan tindakan kemoterapi pada kanker kolon ya Bapak. Saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu supaya Bapak melakukan tindakannya nanti tetap aman gitu ya Bapak. Sebelumnya apakah Bapak merasa pusing, mual, muntah atau sesak nafas? Saya tadi merasa sedikit pusing sama ada sedikit mual. Oke, baik Bapak. Saya akan membantu Bapak untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak terlebih dahulu ya. Saya izin untuk mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke Bapak. Sekarang kita cek suhu Bapak terlebih dahulu ya. Boleh saya bantu? Sambil ngecek suhu, kita hitung nadi Bapak dulu ya. Sudah. Telunjuknya apa? Oke Bapak, setelah kita tadi mengecek tanda-tanda vital Bapak, Bapak mendapatkan hasil TTV tekanan darah di 180/100. Itu cukup tinggi ya Bapak. Terus juga pernafasannya ada di 18 kali per menit, nadinya di 100 kali per menit, dan juga suhunya di 36,7 derajat Celcius. Apakah obat antihipertensinya sering diminum Bapak secara rutin? Untuk obatnya saya minum secara rutin kok, tapi saya emang memiliki riwayat hipertensi. Terus akhir-akhir ini saya merasa cemas karena akan menghadapi kemoterapi. Oke, wajar sekali ya Bapak jika Bapak merasa cemas karena rasa tegang menjelang tindakan itu memang dapat memicu peningkatan tekanan darah pada Bapak. Oleh karena itu, demi keselamatan Bapak, untuk sementara kemoterapi kita akan tunda terlebih dahulu ya Bapak, karena pasien dengan riwayat hipertensi seperti Bapak itu perlu diistirahatkan sekitar 15 menit hingga 20 menit agar tekanan darah Bapak lebih terkontrol lagi ya Bapak.
Silakan Bapak berbaring dengan posisi yang paling nyaman. Buat tubuh Bapak serileks mungkin ya Pak, dan juga coba lakukan teknik napas dalam secara perlahan ya Pak. Saya tinggal sebentar terlebih dahulu, nanti saya akan kembali lagi untuk mengukur ulang tensi Bapak. Semoga setelah diistirahatkan tekanan darah Bapak bisa turun ke batas yang aman ya Bapak. Permisi Bapak, apakah sudah merasa lebih tenang Bapak? Oke, saya izin untuk mengecek tekanan darahnya kembali ya Bapak. Oke Pak, saya akan mengecek jalur infus Bapak ya. Boleh saya izin lihat terlebih dahulu. Apakah terasa nyeri Bapak di tusukannya? Tidak sih. Oke, kalau tidak, jalur infusnya juga aman ya Bapak. Apakah Bapak memiliki alergi obat dan makanan Bapak? Oke, kemoterapi nanti kita berlangsung sekitar 2-4 jam. Terus juga obatnya akan diberikan melalui infus ya Bapak. Selama tindakan kami akan memantau kondisi Bapak seperti tekanan darah, keluhan mual, dan juga reaksi tubuh. Aman ya Sus? Aman Bu, karena tindakan dilakukan sesuai prosedur dan akan kami pantau secara ketat untuk menjaga keamanan Bapak. Keesokan harinya, dokter datang melakukan visit untuk memastikan kesiapan pasien sebelum kemoterapi dimulai. Baik, itu masih wajar ya Pak, karena kondisi kanker Bapak dan juga untuk persiapan untuk kemoterapi. Jadi kemoterapi ini bertujuan untuk menghambat penyebaran sel kanker ya Pak. Nanti obatnya masuk lewat infus dan bekerja ke seluruh tubuh. Oke Bu, jika nanti ada reaksi seperti sesak, nyeri hebat, atau reaksi tidak biasa, bisa langsung lapor ke perawat ya Bu. Baik, saya izin permisi ya Bu. Selanjutnya, obat kemoterapi yang telah diracik di ruang sitostatika diantar oleh apoteker menggunakan box khusus berlabel simbol sitostatika. Apoteker dan perawat melakukan double check bersama menggunakan kertas protokol kemoterapi. Untuk pasiennya sudah sesuai ya Tuan Jonathan, tanggal lahirnya 11 April 1971, nomor rekam medisnya 6682374. Obatnya juga sudah benar, reginetol 04, isinya oksifiloplatin, leukovorin, dan fluoracil. Informasi obat pada tabel juga sudah lengkap dan tanggal kadaluarsanya 5 September 2029. Masih dalam batas aman penggunaan setelah diracik ya. Untuk dokumentasinya saya tanda tangani dulu ya lembar serah terima dan protokol kemo ini. Oke, sudah sesuai semua ya Sus. Ini Setelah itu, perawat kemoterapi dan monitoring membawa obat kemoterapi tersebut ke meja nurse station. Sesuai dengan SOP keselamatan pasien untuk obat high alert, perawat kemoterapi meminta bantuan perawat nurse station untuk melakukan verifikasi ganda sebelum obat dibawa ke kamar pasien. Rafa, tolong bantu saya untuk double cek kedua obat kemoterapi high alert ini ya untuk pasien Tuan Jonathan. Baik, mari kita cek bersama. Berarti sudah valid dan aman semuanya ya? Baik, iya, sudah aman dan siap untuk diberikan ke pasien. Sekarang kita tanda tangani lembar double checknya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Jessica dan ini rekan saya. Jadi kita di sini
Ini kan ada seperti di sini ya, ketua. Kepala ruangan. Baca, lu sebutin nama dulu. Ya lu yang tekanan darah Bapak semuanya suhu itu dalam batas normal, jadi kita bisa untuk memulai tindakannya ya Bapak. Dengan menggunakan APD lengkap sesuai standar keselamatan sitostatika, perawat bersiap di ruang tindakan tempat pasien berada. Kita memulai alirkan obatnya, kita melakukan double check terlebih dahulu agar sesuai dengan prinsip benar pemberian obat. Sebelumnya boleh Bapak sebutkan terlebih dahulu nama, lengkap, dan tanggal lahirnya. Sudah sesuai ya Bapak. Ibu ini sudah sesuai ya Ibu, berarti juga sudah kami konfirmasi bersama Bu dokter tadi, yaitu regimen Volvox 4 dengan dosis oksaliplatin 85 mg dan leukovorin 500 mg hingga infus 2 jam, dan dilanjutkan dengan 5 FU 400 mg intravena bolus, dan terakhir 5 FU 600 mg melalui infus kontinu 22 jam untuk Tuan Jonathan. Sudah sama dengan nama di label ya Ibu? Sudah sesuai. Oke, obatnya juga dimasukkan lewat jalur infus vena yang terpasang di tangan Bapak. Informasi obat pada label sudah lengkap dan tanggal kadaluarsanya 5 September 2029. Ini masih dalam batas aman penggunaan setelah diracik ya Bapak. Lalu pemberiannya sesuai jadwal pagi ini. Dan tadi kita juga sudah diskusikan ya Pak mengenai efek samping dan tujuan terapi ini.
Kemudian, perawat mengambil obat kemoterapi yang berada di dalam box khusus berlabel simbol sitostatika. Pemberian kemoterapi ini dilakukan secara sistem tertutup dengan menggunakan sitoset. Kemoterapi mulai diberikan secara bertahap agar aliran cairan obat lebih terkontrol, stabil, dan aman. Perawat memasang jalur selang infus berisi obat ke dalam kompartemen alat, lalu mengatur parameter dosis serta kecepatan aliran sesuai dengan program terapi yang telah ditentukan. Satunya deh. Oke Bapak, apakah di area infusnya terasa sakit, nyeri, atau terasa panas? Sejauh ini saya belum merasa kayak perih atau bengkakan gitu sih. Oke, tidak ada bengkak juga ya Bapak, tidak terjadi kemerahan ya. Baik Pak Jonathan, obat kemoterapinya sudah mulai masuk secara perlahan ya Bapak. Alirannya juga stabil dan aman. Bapak tetap rileks saja ya. Selama pemberian kemoterapi ini berlangsung, kami dari tim keperawatan akan memantau kondisi Bapak secara ketat. Kami akan mengecek TTP Bapak setiap 15 menit pada 1 jam pertama ini. Nanti setelah seluruh rangkaian obat kemoterapi selesai diberikan, TTP Bapak juga akan kami cek kembali untuk memastikan kondisi Bapak tetap stabil. Jika nanti di tengah jalan Bapak merasakan ada rasa panas, nyeri, perih, atau area infusnya panas gitu ya Bapak, nyeri, sakit, mual yang berat, sesak napas, atau pusing, Bapak segera tekan bel saja atau bisa langsung panggil kami keluarganya di meja perawat ya Bapak di nurse station. Seluruh prosedur kemoterapi selesai dan cairan obat habis. Setelah memastikan kondisi pasien aman, perawat membereskan alat-alat bekas tindakan dengan menerapkan prinsip pengelolaan limbah sitostatika yang sangat ketat sesuai regulasi keselamatan kerja. Perawat melepas APD secara aman, mencuci tangan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar pasien safety. Setelah kemoterapi berlangsung, perawat melakukan pemantauan kondisi dan tanda-tanda vital pasien secara berkala. Beberapa saat kemudian, pasien tampak tidak nyaman dan mengeluh mual. Perawat membimbing pasien melakukan teknik relaksasi napas selama beberapa menit dan memberikan aromaterapi sesuai prosedur ruangan.
Baik, jadi teknik relaksasi nafas dalam ini untuk mengurangi mual Bapak ya. Jadi nanti Bapak bisa tarik nafas dalam hitungan 4, lalu Bapak bisa tahan dalam hitungan 2, dan Bapak bisa hembuskan dalam hitungan 8. Oke, kita coba ya Bapak. Boleh? Tarik nafasnya. 1, 2, 3, 4. Oke, ditahan. 1, 2. Oke, kita hembuskan ya Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke Bapak. Lalu nanti kita akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital kembali. Bapak bisa pegang alat terapinya di garis ya. Perawat melakukan akupresur pada titik P6 secara perlahan selama 2-3 menit di kedua pergelangan tangan pasien. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kembali, kemudian memeriksa area infus pasien. Selanjutnya, perawat mendokumentasikan hasil monitoring, keluhan pasien, dan tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, perawat terus melakukan pemantauan kondisi dan tanda-tanda vital pasien secara berkala guna memastikan kondisi pasien tetap stabil selama kemoterapi berlangsung. Di area infusnya tidak ada terjadi kemerahan, kebengkakan, atau tidak nyeri juga ya Bapak. Nanti kemoterapinya juga akan tetap berlanjut. Kalau gitu saya kembali ke station ya Bapak. Selamat siang. Perawat edukasi pemenuhan kebutuhan nutrisi datang memberikan edukasi mengenai pola makan selama menjalani kemoterapi kepada pasien dan keluarga pasien. Disarankan untuk makan yang sumber proteinnya itu tinggi. Contohnya itu seperti telur, ikan, ayam, tahu, dan juga tempe. Nah, Bapak juga disarankan untuk makan dengan sumber energi seperti nasi, kentang, atau bahkan Bapak juga bisa makan oatmeal. Setelah kondisi pasien stabil, selanjutnya perawat memberikan edukasi lanjutan kepada pasien dan keluarga. Di leaflet ini udah ada beberapa efek samping yang mungkin akan terjadi nih Bu. Contohnya dari mual muntah, terus nafsu makan turun, terus tubuh Bapak juga bisa jadi lebih lemas, rambut rontok. Nah, buat rambut rontok ini nggak perlu dikhawatirkan banget ya, karena hanya bersifat sementara. Oke, lanjut nih ya Bu. Kalau misalkan Bapak nafsu makannya turun, Ibu bisa tetap untuk kasih Bapak makan dalam porsi yang sedikit tapi sering ya Bu. Kemudian bisa juga kasih Bapak makan makanan yang tinggi protein, contohnya telur, ayam, ikan, tahu, dan tempe. Kemudian Ibu juga bisa menyediakan susu tinggi kalori untuk tetap menjaga energi Bapak. Oke, lanjut ya Bu. Kalau misalkan nanti Bapak akan mengalami kerontokan rambut Bu, tapi jangan terlalu dikhawatirkan karena itu hanya bersifat sementara. Misalkan nanti kemonya udah selesai, rambut Bapak bisa tumbuh kembali. Nah, cara mengatasinya, Bapak bisa menggunakan topi untuk menjaga kenyamanan, atau Bapak juga dianjurkan untuk menggunakan wig sesuai model rambut yang Bapak suka. Setelah kemoterapi selesai dan kondisi pasien relatif stabil, dokter datang untuk evaluasi sebelum pasien dipulangkan. Dokter telah menyatakan kondisi pasien stabil dan boleh pulang. Perawat dan apoteker melanjutkan proses edukasi dan persiapan pulang. Setelah obat disiapkan, apoteker datang untuk mengantarkan obat kepada pasien sekaligus memberikan edukasi terkait penggunaan obat. Ambilsteron untuk mengatasi mual jika Bapak mual nanti di rumah. Nah, yang kedua ini ada amlodipin untuk darah tinggi. Nah, ini tuh diminumnya secara rutin ya Ibu agar tekanan darah Bapak ini optimal, jadi tidak naik dan tidak turun. Seluruh prosedur kemoterapi telah dilakukan.
Pasien diperbolehkan pulang dengan membawa obat dan telah mendapatkan edukasi yang lengkap sebagai panduan perawatan di rumah.